Cerita-cerita karya Junji Ito paling mengerikan. Yang pertama ada Glyceride, berfokus pada sebuah keluarga yang ngebuka restoran barbeque di kaki Gunung Fuji. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah sama 2 orang anak, cewek bernama Yui sama cowok bernama Goro. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kotor banget karena minyak. Dari dinding, lantai sampai pakaian mereka berminyak semua. Nah, si anak cowok sering banget ngebully saudaranya. Udah gitu punya kebiasaan aneh, dimana tuh orang doyan banget nenggak minyak goreng. Sampai pada suatu hari muncul banyak banget jerawat di muka sama badannya. Sekali pencet isinya langsung mencret keluar. Kemudian ngerasa kehina gara-gara dibilang jijik sama si Yui. Si Goro ngamuk dan hampir nganiaya adeknya itu. Untung bapaknya langsung nempeleng dan bikin si Goro pingsan. Dan dari sini kabarnya kagak diketahuin lagi kayak gimana. Nah, restoran barbeque yang mereka kelola tuh udah kesohor punya daging yang enak banget. Bahkan orang-orang rela datang jauh-jauh cuma buat ngerasain. Rahasia dari daging ini cuma keluarga berminyak ini yang tahu. 気持ち悪い。今気持ち悪いって言ったがそうか俺の油がそんなに気持ち悪いかどうだ俺の活火山から噴き出す油は Kemudian ada Layers of Fear. Tahun 1996, para arkeolog nemu sebuah situs pemakaman aneh yang berisi kerangka yang di atasnya tuh terdapat semacam lapisan-lapisan tanah yang nutupin. Mereka nganggep kalau hal ini tuh cuma sebatas ritual pemakaman masa lalu. Salah satu profesor yang ada di situ malah nyolong tengkorak tadi. Selang beberapa tahun, si profesor mati. Dan tanpa sepengetahuannya, anak si profesor yang bernama Reimi sama Narumi kena kutukan. Yaitu komposisi tubuh mereka terdiri dari organ yang berlapis-lapis. Mulai dari kulit sampai gigi, simpelnya jadi mirip kayak pohon. Pohon kan tiap tahun pasti tumbuh lapisan baru di batangnya. Nah, mereka juga kayak gitu. Narumi, ねえ、これどういうこと？どういうこと？ Kemudian ada The Enigma of Amigara Fault. Setelah terjadi gempa bumi dengan magnitud luar biasa gede, sebuah gunung bernama Amigara seakan kebelah. Nah, di patahan gunung tersebut muncul lubang-lubang aneh yang bentuknya mirip manusia. Banyak orang yang penasaran dan datang ke tempat itu buat ngeliat fenomena tersebut secara langsung. Orang-orang yang datang malah kayak kerasukan dan nyari-nyari lubang yang katanya khusus buat mereka. Setelah masuk ke tuh lubang, mereka kagak bisa berhenti maju. Biarpun makin dalam lubangnya makin sempit. Selang beberapa bulan, ternyata di belahan gunung yang lain muncul juga lubang kayak tadi. Tapi bentuknya beda, lebih ke lekukan-lekukan kayak cacing. Pas dalamnya diintip, ada makhluk yang bentuknya gak jelas, yang berusaha ngegeliat keluar. Selanjutnya ada Human Chair. Tenang, ceritanya ini tuh bukan tentang kursi yang dibikinnya dari organ manusia. Jadi kan pada suatu hari ada seorang novelis yang lagi nyari-nyari kursi yang nyaman buat kerja. Pas ke tukang furniture, si novelis ini direkomendasiin buat beli kursi tua gede yang sejarah sama misterinya kental banget. Dimana dulu si pencipta kursi nganggep kalau kursi ini tuh karya terbaik sepanjang hidupnya. Kemudian karena punya fetish pengen jadi bagian dari karya masterpiece itu, si pembuat kursi bikin sebuah ruangan di dalam kursi tersebut yang muat buat dirinya. Setelah masuk nih orang tuh ngerasa bergairah pas ada cewek yang ngedudukinnya. Setelah orang gila tersebut mati, kursi ini malah jadi angker. Pemilik-pemilik setelahnya ngerasa masih ada manusia yang tinggal di dalam kursi tersebut. Terus ada Army of One. Ceritanya ngambil perspektif dari seorang cowok bernama Michio. Nih cowok tuh hikikomori yang pada suatu hari diundang buat reunian sama teman semasa SMA-nya dulu. Pas dateng ternyata malah ada pengumuman kalau gebetannya udah mau nikah. Ngerasa galau sama hal ini, si Michio langsung cabut. Tapi pas di jalan pulang, si Michio malah ngeliat ada jasad manusia yang dijahit jadi satu. Ternyata fenomena aneh ini terjadi di seluruh tempat. Bahkan parahnya ada pohon Natal yang dihias sama jasad manusia yang dijahit juga. Gak ada yang tahu siapa atau apa dalang dibalik semua kematian aneh ini.
nih. My dear ancestors, Risa, seorang cewek yang tiba-tiba kehilangan ingatannya. Ketika diperiksa, dokter bilang kalau amnesianya ini akibat dari trauma luar biasa yang baru-baru ini si Risa alamin. Nah, si Risa ini kan punya temen namanya Shuichi. Nih cowok kemudian ngajak si Risa buat main ke rumahnya. Di rumahnya ini si Risa nyaksiin pemandangan mengerikan yang jadi rahasia keluarganya si Shuichi. Yaitu bagian otak dari berbagai generasi di keluarganya sampai nenek moyangnya nempel ke kepala bapaknya itu. Pemandangan inilah yang ternyata bikin si Risa hilang ingatan sebelumnya. リサ Kemudian ada long dream. Pada suatu hari ada pasien bernama Mukoda yang ngeluh tentang mimpinya tiap malam selalu terasa lama banget. Ketika pertama datang ke dokter, si Mukoda bilang kalau mimpinya semalam durasinya serasa setahun. Dan hal ini tuh berdampak pada ingatannya juga. Si Mukoda ngerasa kalau kemarin tuh udah setahun yang lalu. Kemudian dirawatlah di rumah sakit karena si Mukoda dianggap punya gangguan kejiwaan. Dan jadi kasus unik yang diperiksa beberapa dokter di sana. Anehnya, mimpi ini selain berdampak pada ingatan si Mukoda, tapi berdampak juga ke fisiknya yang perlahan berubah. Setelah ngalamin mimpi yang durasinya sampai ribuan tahun, rupa si Mukoda juga berubah jadi aneh. このまま夢がどんどん長くなって永遠に終わらなくなるのではないかと永遠の夢を見たとき僕はどうなるのだろうどうなってしまうのだろう The Hanging Balloons berawal dari kematian seorang idol populer bernama Terumi. Tiba-tiba dari langit muncul banyak banget objek mirip balon, tapi bentuknya kayak kepala manusia terus tali nguntai dari lehernya kayak buat bundir. Nah, seandainya lu ketemu sama kepala balon yang mukanya sama kayak lu, siap-siap aja balon tersebut bakalan ngejar, sampai talinya nangkep leher lu itu. Terus seandainya balon tersebut dirusak atau diletusin, nanti kepala si pemilik asli bakalan ikut kempes. 必死で逃げてきたんだ。陽介、無事だったのね。姉貴いたのか。陽介。開けてくれてありがとう。Selanjutnya ada Uzumaki. Jadi ceritanya gini, di sebuah kota ada seorang bapak-bapak yang keobsesi banget sama pola atau bentuk pusaran. Ketika ngelihat suatu pusaran apapun medianya, nih orang bakalan ngerasa puas. Bahkan pas sebelum berendam di bathtub, dirinya bakal ngaduk air di situ sampai jadi pusaran. Nah, pada suatu hari, nih orang tiba-tiba mati karena alasan yang aneh, yaitu bentuk tubuhnya berubah melingkar dan masuk ke bejana kayu. Udah gitu, ketika jasadnya dikremasi, kepulan asapnya ngelingkarin seluruh kota. Dan mulai dari sini berbagai kejadian aneh dan mengerikan terjadi di situ. Dan satu lagi ada cerita Tomie. Cerita pertama karya Junji Ito. Sesuai sama judulnya. Nih cerita berfokus ke seorang cewek bernama Tomie. Karena kecantikan dan keahliannya buat ngemanipulasi orang-orang di sekitarnya, si Tomie jadi primadona di setiap tempat yang dirinya datengin. Cowok maupun cewek, mereka semua keobsesi sama si Tomie. Bahkan sampai pada suatu hari, teman sekelasnya mutusin buat ngemutilasi si Tomie dan bagian tubuhnya dibagiin ke semua murid tersebut supaya disimpan terus disembah. Tapi teman sekelasnya itu kagak tahu kalau ternyata si Tomie itu undead yang immortal. こいつは誰だ 私は本当は富江っていうの。
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu tahu karya Junji Ito lain yang serem juga, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!